Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, jumpa lagi dalam agenda sirah kita hari ini. Nah, hari ini Bu Guru akan membacakan cerita Rasulullah mendapat gelar Al-Amin. Ya, sebelum memulai aktivitas kita hari ini, baiklah kita mulai dengan membaca lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Al-Amin adalah gelar yang diberikan oleh para pemuka suku di Mekah kepada Rasulullah. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Gelar ini diberikan kepada Rasulullah sebelum Rasulullah mendapat petunjuk dari Allah dan diangkat menjadi nabi. Disimak baik-baik ya anak-anak. Dahulu, kota Mekah dilanda banjir besar. Tembok Ka'bah hampir roboh diterjang air. Bangunan itu pun memerlukan perbaikan. Penduduk Mekah bersepakat untuk memperbaiki Ka'bah. Mereka pun membagi pekerjaan kepada kabilah-kabilah. Rasulullah SAW yang saat itu belum menjadi nabi pun ikut ambil bagian. Tiap kabilah mengumpulkan sejumlah batu, lalu dimulailah pembangunannya. Pembangunan itu dipimpin oleh arsitek Romawi bernama Bakum. Mereka bekerja dengan sangat giat. Tidak butuh waktu lama, Ka'bah sudah selesai direnovasi. Semua takjub menatap bangunan itu. Mereka pun bersyukur telah berhasil kembali membangun Ka'bah. Namun, masih ada yang kurang. Batu Hajar Aswad belum terpasang di tempatnya. Hajar Aswad adalah simbol kemuliaan. Tidak boleh sembarangan orang yang memasangkannya. Semua kabilah merasa berhak memasang batu istimewa itu. Maka terjadilah pertengkaran. Kamilah yang berhak memasangkan batu itu. Kami kabilah terbesar di sini, teriak para pembesar Quraisy. Tidak, kamilah yang berhak, seru pemuka kabilah yang lain. Pertengkaran itu terus berlanjut, masing-masing kabilah tidak mau mengalah. Itu terjadi selama beberapa hari, hampir saja terjadi perang di antara mereka. Beruntung, Abu Umayyah bin Al-Mughirah, seorang tokoh di antara mereka, bertindak cepat. Dia mengusulkan penyelesaian. Siapapun yang besok datang paling awal, dialah yang akan menjadi penengah. Semua pemuka kabilah setuju akan usulan itu. Maka seluruh penduduk menunggu hingga pagi menjelang. Mereka bertanya-tanya, siapakah yang akan datang pertama kali dan menjadi penengah di antara mereka. Keesokan paginya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Rasulullah datang paling awal. Beliau memang terbiasa bangun pagi dan beribadah kepada Allah bahkan sebelum fajar menjelang. Beliau selalu berdoa dan memohon perlindungan Allah. Inilah Al-Amin, kami rela. Inilah Muhammad, teriak seseorang. Semua kabilah setuju Muhammad yang menjadi penengah. Saat itu beliau memang bukanlah seorang pemimpin kabilah, tapi beliau dikenal sebagai orang terhormat, jujur, dan dapat dipercaya. Setelah mendengar cerita mereka, Nabi Muhammad yang cerdas dan bijaksana memiliki rencana luar biasa. Beliau membentangkan selendang dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Kemudian, beliau memanggil semua pemimpin kabilah. Beliau meminta mereka memegang setiap ujung selendangnya. Bersama-sama mereka meletakkan batu itu di tempatnya. Setelah itu, semua pemimpin kabilah tersenyum bahagia. Mereka puas dengan keputusan itu. Mereka pun saling berjabat tangan. Semua berterima kasih kepada Rasulullah. Berkat ide beliau, pertikaian berubah jadi persaudaraan.
Nah, anak-anak hebat, begitulah cerita singkat dari Bu Guru tentang Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Ketika Rasulullah mendapat kepercayaan untuk memecahkan masalah dari para pemimpin kabilah di Mekah sana, beliau memberikan ide yang cerdas dan bijaksana, sehingga tidak terjadi pertikaian dan perpecahan. Gimana anak-anak hebat? Oke, sudah selayaknya lah kita sebagai umatnya meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Semangat ya. Untuk pertemuan hari ini kita tutup dengan hamdalah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.